Oke, halo rakyat jelatanya Pak Presiden Prabowo, gimana nonton MotoGP Australia? Apa enggak kemarin lu pada? Kalau nggak nonton ya karena ada YouTube, ada highlightnya. Gimana sih nggak nonton fans MotoGP bukan lu? Gimana sih? Yalah. Dan ya apakah kalian terkejut dengan hasil GP kemarin? Kalau gua sih terkaget-kaget ya, tapi enggak juga sih. Jadi gimana? Ya gitulah. Oke, pertama-tama congrats sebesar-besarnya buat Aldi Satya Mahendra sudah jadi juara dunia World Super Sport 300. Gokil bro, juara dunia loh ini. Bukan Asia-Asiaan lagi men. Congrats King Aldi, semoga bisa semakin naik performanya ke depan biar bisa terus-terusan kita berkata ada Indonesianya coy. Anjay. Gue sih pengen bahas cuman aduh gimana ya habis ini bahas di Thailand lagi. Ntar deh kita lihat ya kalau masih bisa. Oke, kita langsung aja bahas ke GP Australia ya. Oke, di hari Jumat yang harusnya ada FP1 ditiadakan karena masalah cuaca yang hujan, badai, angin ribut halilintar. Takutnya ntar ada pembalap yang ngesot sampai ke laut mungkinnya, jadi ditiadakan demi alasan keamanan dan karena sirkuit ini baru diaspal ulang dan Michelin gak punya data sama aspal baru dan ditambah kondisi yang ekstrim. Jadi daripada ambil resiko mending gak usah. Dan Mario Aji dikala hujan seperti biasa gacor kelas bro sampai P2 dia, dan di race doi start dari P20 finish P15. Lagi-lagi apa? Poin anjay. Gas Mario biar MotoGP 2026 ya. Terus masuklah ke sesi praktis. Di sini menentukan siapa bakal ke Q2 dan siapa yang pelan dan gak kompeten ada di Q1. Dan di sini di praktis gue kaget dan tidak menyangka bahwa King kita yaitu Marc Marquez cetak waktu tercepat, karena gue mikirnya motor dia belum terlalu sempurna imbas kebakar di GP Indonesia kemarin. Tapi ternyata udah nggak ada masalah mungkin, atau mungkin masih ada masalah tapi ya karena yang pakai Marc Marquez jadi kekurangan itu nggak ada artinya. Dan hebat juga buat tim Gracie ini bisa cepat, mungkin gue yang terlalu meremehkan ya. Nah, di video sebelumnya yang bahas GP Jepang dan Australia, gue memprediksi bahwa front row-nya akan diisi Jorge Martin, Pecco Bagnaia sama Maverick Viñales. Nah, realitanya gimana? Ternyata gue bener di pole position sama P3-nya yaitu Jorge Martin sama Maverick Viñales. Dan di dunia nyatanya P2 yang gue kira Pecco malah Marc Marquez. Kok bisa sih juara dunia bertahan ini nggak bisa front row, kalah sama pria 31 tahun yang pakai GP23 dengan livery anehnya itu. Ternyata setelah gue cari-cari seperti biasa masalah Pecco setup kalau kata dia ya. Tapi nanti kita bahas lagi lah di sesi berikutnya ya. Intinya dia kurang perform karena setup yang nggak ketemu di sini, dan ya gitulah akhirnya Pecco nggak bisa start dari front row. Terus sprint di prediksi gue kemarin gue megang Pecco, Enea sama Martin. Kenapa? Karena gue mikirnya ini sirkuit flowing, jadi Ducati GP24 harusnya dominan, dan karena ini tiga secara performa motor dan ridernya lagi in prime ibaratnya, jadi gue megang mereka. Ternyata Martin 1, Marc 2, Enea 3. Di sini di awal ada momen yang nyaris saja membuat rusuh, yaitu Marc Marquez out terus merosot ya. Nah kan pas saat itu gue mikirnya kenapa ini kok Marc udah start front row bagus-bagus malah gini. Ternyata itu karena Marc mau ngindarin Jorge Martin yang braking nggak di titik braking yang biasanya. Jadi karena itu Marc biar nggak nubruk ya udah dia bereaksi ngindar, jadi dia out gitu. Tapi seperti biasa dia recover dari kejadian itu dan finish P2. Emang sakti ya ini orang, emang sakti udah. Terus ada kejadian lagi nih di akhir antara Marco Bezzecchi sama Maverick Viñales. Nah, kenapa ini terjadi? Simply karena aero. Jadi MotoGP di saat slipstream di sini posisinya Viñales di depan, Bezzecchi di belakang yang ngintilin. Jadi di saat itu terjadi motornya Bezzecchi itu kesedot ke pantat motornya Viñales. Alhasil biarpun udah ngerem tapi karena kesedot ya percuma gitu. Sampai-sampai kalau kalian lihat perhatiin gitu ya, ban depannya Bezzecchi atau bagian depan motornya itu udah kayak ngelok, nggak bisa ngapa-ngapain udah. Kalau kata komentator MotoGP udah kayak sitting duck gitu, udah kayak penumpang aja udah nggak bisa ngapa-ngapain di atas motor. Terus dulu pernah ditanya nih Jorge Martin kalau nggak salah, motor apa yang ngasih efek vakum paling parah waktu lu slipstream di belakang dia, di belakang itu motor, dan Martin bilang Aprilia. Nah di posisi itu Bezzecchi udah nggak bisa apa-apa, dan ya buat yang bilang dia sengaja, hey otak anda pakai hey, gila lu ya, kecepatan 250-an km per jam gitu nabrakin diri, nyari mati itu namanya. Dan kalau nabrakin diri pun ngapain gitu, apa tujuannya? Mau assassination apa gimana? Hitman misi pembunuhan berencana? Enggak coy, gila lu nabrak itu lu juga bisa mati anjing. Lu lihat aja tuh si Marco Bezzecchi sampai terkapar begitu. Ada juga yang bilang kayak wah itu Maverick Viñales kenapa ngasih jari sopannya ke Bezzecchi, bahkan Bezzecchi lagi terkapar gitu ya. Mana ya, panas lah bro, capek-capek di posisi begitu terus tiba-tiba ditubruk di kecepatan segitu, mungkin ya dia nggak tahu gimana kejadiannya gitu kan. Toh juga si Maverick Viñales di depan gitu, dia karena panas mungkin ya wajar lah kesel. Ingat dulu kan waktu di sirkuit mana gitu Maverick Viñales sama Pecco sempat tabrakan sampai jatuh, terus ya udah mau tonjok-tonjokan itu, udah dorong-dorongan, tapi
tahu-tahu ya baliknya ke pit ya pakai skuter yang sama gitu, bonceng 3 boti mereka. Jadi ya gitulah sprintnya sih ya gitu doang sih. Udah akhirnya selesai. Martin kabur dari awal, terus Mark P2, Enea P3. Masuk ke main race. Di sini gue predik kemarin Martin 1, Mark 2, Pecco 3. Nah langsung kita bahas di start ini nih yang paling heboh. Jadi box office ya kemarin. Mark ngesot karena ngelibas steer off atau lapisan helm yang kayak anti gores gitu tuh. Dia sebenarnya dia udah tahu kalau hal begitu bisa aja terjadi. Tapi karena ada serangga gede banget, mungkin segede gajah di helm dia, di visornya, jadi udah dia copot gitu. Dan dia tahu dan sadar kalau posisi si plastik kampret itu udah di dekat ban belakangnya dia, dan ya udah dia nggak bisa apa-apa. Ya kali dia mau nyuruh siapa gitu, tolong turun dari motor ambilin, ya kali nggak bisa bro. Dan udah dia pasrah aja udah, mau gimana ini, yang penting start, penting maju lah. Dan gak cuma dia yang sadar, adeknya Alex Marquez sama Pecco Bagnaia yang di belakang juga sadar dan tahu nih kalau Mark nih nggak bakal lurus nih startnya, jadi pasti bakal ngesot. Jadi mereka siap-siap meliuk-meliuk juga gitu ke samping, dan Mark merosot sampai P13 di tikungan pertama. Dan di lap pertama nih ya, di lap pertama selesai, dia udah naik ke P6. Terus udah dia ngejar, diajak gelut tuh semua GP24 dengan GP23-nya, dan dia menang. Buset ini orangnya. Ban depannya dibikin antang banget sama dia sebenarnya ya. Bawa ini motor Ducati itu nggak kayak gitu sebenarnya. Tapi udahlah, suka-suka dia aja udah bawa motor lah. Marc Marquez emang beda juga. Sedangkan Pecco struggle, entah kenapa, mungkin karena dia nggak punya data soal sirkuit ini dan aspal baru, terus kondisi random begini, dia nggak bisa cara setup yang cocok. Dan ya Pecco tuh kan gitu ya, textbook gitu orangnya. Jadi kayak harus dapat dari awal gitu flow-nya. Dia harus tahu nih bagaimana gitu, dan dia harus ngapain. Tapi ya di kondisi begini ya udah mainannya ya bakat aja, udah cara teknik, feeling, intuisi, insting gitu-gitulah. Dan Pecco itu kelihatan kok kalau dia nggak dapet flow tuh kelihatan banget, nggak nyaman. Kayak masuk tikungan kayak apa ya, kayak kikuk gitulah. Terutama di turn 4 yang ke kanan abis 3 tikungan ke kiri, dia kayak nggak pede gitu. Dan berbanding terbalik sama Martin yang pede. Tapi karena Marquez OP ya udahlah ya, yang emang ngeri itu orang alien bro, nggak bisa disamain sama manusia mungkin. Terus juga sirkuit ini juga sebenarnya bukan tipe sirkuit yang mengunggulkan salah satu motor banget juga sih. Soalnya ya mainan teknik banget gitulah. Siapa yang jago lu bisa perform gitu. Makanya kayak kemarin kayak Marco Bezzecchi bisa ke depan, terus ya orang-orang yang bukan dengan motor paling OP ya masih bisa bersaing gitu. Jadi ya gitulah main race-nya. Dan tersisa 3 seri lagi, Thailand, Sepang, dan Valencia, yang Pecco harusnya bisa bagus. Tapi gue sih pengen ada drama ya ke depannya biar peruntuannya itu di Valencia gitu. Ya kalau lihat momentum sekarang sih ya pastinya Martin. Gue juga pegang Martin sih kayaknya makin kesini ya, nggak tahu lah tapi ke depannya. Soalnya Martin ini gokil sih musim ini, dimain-mainin Pecco sama dia. Kelas. Dan udah beda dari dia yang musim lalu yang malah bisa dibilang dimainin sama Pecco, tapi sekarang bisa dia mainin Pecco, itu keren sih. Ya gini aja sih videonya. Bye guys.